Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magia NPM C1C022007 akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam menyusun laporan keuangan. Entitas dalam penyusunan laporan keuangan akan memiliki kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kebijakan dapat berubah karena dua alasan. Yang pertama, perubahan standar akuntansi keuangan, adanya revisi PSAK aset tetap, adanya penambahan PSAK baru yang sesuai dengan bisnis perusahaan kita sebelumnya yang belum diatur, maka secara mandatori merupakan kebijakan akuntansi karena aturan berubah. Kedua, perubahan secara sukarela, yaitu perubahan dilakukan secara sukarela, harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan lebih andal dan lebih relevan. Kebijakan akuntansi ini akan diterapkan secara konsisten sehingga laporan keuangan dapat mudah untuk dianalisis dan dibandingkan dari satu periode ke periode. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi menjadi salah satu prinsip dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ini contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama, keluar pertama. Yang kedua, perubahan pengakuan pendapatan konstruktif dari metode biaya terpulihkan menjadi metode persentase penyelesaian. Yang ketiga, perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela ditetapkan secara retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan. Yang pertama, saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Kedua, jumlah komparatif lainnya diungkap untuk setiap periode sajian seolah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Pengaruh kebijakan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh yang terkait dengan periode sebelumnya. Atas pengaruh langsung ini harus diterapkan secara retrospektif. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh harus kas perusahaan periode sekarang dan akan datang akibat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Standar hanya mensyaratkan pengaturan tentang pengaruh langsung, sedangkan pengaruh langsung tidak perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Dampak setiap kebijakan dalam setiap item dalam laporan keuangan harus diidentifikasi sehingga dapat menelusuri dampak perubahan tersebut pada item apa saja dalam laporan keuangan. Prosedur akuntansi umumnya yang dilakukan dapat dijelaskan dengan langkah, yaitu tentukan pos yang berubah akibat kebijakan akuntansi baru. Yang kedua, hitung dampak perubahan atas pos tersebut, saldo laba dan dampak pajak jika ada, baik pajak kini maupun tangguhan. Yang ketiga, buat jurnal penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi baru tersebut
terhadap pos perubahan saldo laba. Yang ketiga, sajikan laporan keuangan kooperatif dengan menggunakan metode baru. Yang keempat, sajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengoreksi saldo laba dari yang dilaporkan sebelumnya dengan penyesuaian akibat dari perubahan kebijakan akuntansi sehingga diperoleh saldo laba setelah penyesuaian. Selanjutnya, perubahan entitas. Perubahan entitas rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan untuk melakukan estimasi entitas menggunakan informasi tersedia ada beberapa contoh estimasi digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu piutang tak tertagih, masa manfaat, metode depresiasi dan nilai sisa pada aset depresiasi atau demutasi, liabilitas garansi, persediaan yang rusak, masa manfaat bebas ditangguhkan, dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan. Perlakuan akuntansi dapat berubah. Estimasi diakui secara prospektif laporan laba rugi pada satu periode perubahan jika dapat perubahannya periode itu, kedua periode perubahan, dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Contohnya, Anda memiliki aset umur ekonominya 8 tahun yang sudah terpakai 5 tahun, tapi Anda merevisi untuk ekonominya 10 tahun, maka umur ekonomi tersebut 5 tahun bisa dimanfaatkan. Kesalahan, yaitu jurnal koreksi. Jurnal harus dibuat ketika akuntan dalam suatu perusahaan mengetahui atau menyadari bahwa telah melakukan kesalahan pencatatan atau penjumlahan transaksi pada jurnal. Untuk membuat jurnal koreksi, maka kalian harus tahu kesalahan pencatatan yang dilakukan dan tahu jurnal yang benar. Tetapi yang harus Anda ingat, yaitu jurnal yang benar tidak kalian karena kalian sudah mengentri jumlah yang salah. Jadi untuk membenar pencatatan tersebut yaitu dengan membuat jurnal koreksi. Beberapa kemungkinan kesalahan dalam pencatatan jurnal koreksi. Yang pertama, akun yang seharusnya muncul tetapi lupa atau tidak dicatat. Yang kedua, akun yang seharusnya muncul tetapi dicatat. Yang ketiga, posisi akun maupun nilai terbalik. Dan selanjutnya, kunci dalam membuat jurnal koreksi. Yang pertama, jika ada akun yang seharusnya tidak terlibat tetapi akun tersebut dilibatkan dalam jumlah yang salah, maka akun tersebut harus dinolkan atau dihapuskan dengan cara dicatat pada posisi berlawanan. Jika ada akun yang seharusnya terpengaruhi tetapi dalam jurnal yang salah akun tersebut tidak dilibatkan, maka munculnya akun tersebut pada posisi yang benar dan nilai yang benar. Yang kedua, jika ada akun yang terpengaruh tetapi dicatat pada posisi yang salah, maka koreksi yaitu dengan mencatat akun tersebut pada posisi yang benar dan dengan nilai sebesar penjumlahan dari nilai pada posisi yang salah ditambah dengan nilai yang benar. Yang ketiga, jika ada akun yang dicatat posisinya sudah benar tapi nilainya salah, maka koreksinya yaitu dengan menyesuaikan sampai nilai yang benar dengan cara menghitung selisih antara nilai yang salah dengan nilai yang benar. Mungkin yang saya sampaikan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.